Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladhina yadhkurunaka katsira wa minal ladhina yusalluna ala nabiyyika katsira. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang selalu makmur ini, ya, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, saya senang nama masjid ini Baitul Ma'mur, ya. Rasulullah pada waktu dimi'rajkan bertemu dengan kakeknya bernama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Di mana itu? Di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu? Di sana tempat para malaikat bertawaf. Setiap detik tidak pernah berhenti, bermiliar malaikat. Nah, kalau kita bertawaf di Mekah, maka itu Mekah itu kalau diteruskan ke atas sampai di Baitul Ma'mur, di Mekah kita umat Islam bertawaf, dan di sana para malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan acara malam hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dengan nama, saudara, ya. Nama. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang sebelum dilahirkan sudah terkenal namanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ketika mengenalkan ajaran Islam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ayatnya berbunyi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi kita itu bernama Ahmad, Muhammad, Mahmud, Taha, Yasin, ada beberapa nama. Di antaranya Ahmad. Ya. Jadi para sejarawan itu mencatat nama Muhammad itu sudah terkenal jauh sebelum Rasulullah lahir. Tapi anehnya tidak ada orang berani menggunakan nama itu sebelum Rasulullah lahir. Istimewa ini. Ketika lahir Rasulullah SAW, dan waktu itu ditandai dengan Amul Fil, tahun gajah, ya. Ka'bah pada waktu itu mau diserang oleh Raja Habasyah dengan tentara gajahnya itu ketika Rasulullah mau lahir, dan kemudian disirnakan dengan tauran ababil dalam Al-Quran itu, ya. Jadi ketika Rasulullah lahir itu dunia menyambut luar biasa. Kemudian ada api unggun milik orang-orang Persia yang pada waktu itu mereka masih majusi, menyembah api, padam apinya itu. Walhasil dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat menyambut lahirnya Rasulullah ini luar biasa. Nah, ketika Rasulullah lahir, kemudian Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu mengatakan ismuhu Muhammad. Orang-orang berheran, walaupun Muhammad itu bahasa Arab, ya. Pada waktu itu enggak ada orang namanya Muhammad. Sekarang banyak sekali, di antaranya Muhammad Taufik ini. Saya senang punya nama Muhammad ini. Muhammad artinya itu terpuji. Abdul Muttalib ketika ditanya, di mana samaitahu Muhammad? Kenapa kau diberi nama Muhammad? Uridu an yakuna hadzal walid mahmuda, yahmaduhu man fil ard wa man fis sama. Saya ingin, kata Abdul Muttalib kakeknya Nabi, karena ayahnya sudah wafat,
Ayah Rasulullah itu sudah wafat pada waktu Rasulullah masih belum dilahirkan. Saya ingin cucu saya yang satu ini menjadi orang yang dipuji oleh yang di langit dan dipuji oleh yang di darat, dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah berkhayal atau berpikir ya, bahwa di dunia ini ada orang yang namanya selalu disebutkan. Tidak pernah tidak disebutkan. Mulai Rasulullah diutus jadi Rasul, itu namanya, dan Al-Quran mengabadikan itu dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Surat Al-Insyirah ya, wa rafa'na laka dzikrak. Aku junjung tinggi sebutanmu Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Jibril pernah datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah anda bagaimana Allah mengangkat sebutanmu ini di jagat raya ini? Rasulullah di hadapan Jibril dengan santun mengatakan, Allahu a'lamu ya Jibril, yang tahu ini Allah yang maha tahu. Lalu Allah memberi jawaban melalui Jibril. Allah mengatakan, rafa'tu laka dzikrak li'anna ismi la yuzkar illa wa ma'hu ismuk. Aku junjung tinggi sebutanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena namamu kalau disebutkan, namaku kata Allah kalau disebutkan selalu dipadukan dengan nama Muhammad. Dan inilah pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa saudara ya. Karena itu kalau kita pelajari semua yang terkait dengan Nabi pasti istimewa. Bulan Rabiul Awal ini dulu tidak istimewa, biasa saja. Bulan yang terkenal itu Ramadan, Muharram ya. Lalu Allah memilihkan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Lalu Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar, bulan bersemi yang bercahaya, karena Rasulullah itu disebut nur, sirajan munira. Tadi ayat yang sudah saya bacakan, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sirajan munira itu cahaya yang menyinari alam raya ini, jagat raya ini. Di antara keistimewaan Nabi sebelum lahir, Fatimah Aminah binti Wahab ketika masih hamil, itu ketika akan lahir beliau melihat ada cahaya keluar dari rahimnya, dari perutnya, itu menyinari Syam. Syam itu negeri Arab yang luas itu ya. Dan itu salah satu keistimewaan ketika Rasulullah lahir. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu paling sulit. Dari mana akan dimulai ini? Karena terlalu banyak keistimewaannya, terlalu banyak. Dan saya akan memulai dengan nama dulu ya. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, hasinu asma'a auladikum. Beri nama anakmu itu yang baik. Li'annakum sawfa tud'auna bi asma'ikum yaumal qiyamah. Karena nanti ketika kita akan masuk surga, semoga semuanya masuk surga insyaallah, itu di absen namanya sesuai dengan apa yang sekarang ini. Makanya Nabi merubah beberapa orang, namanya dirubah karena pada waktu itu di Arab sana ada satu kebiasaan ya, kalau punya anak itu diberi nama yang galak. Misalnya Asad itu macan. Fahad itu juga binatang buas itu. Haidar itu semuanya macan-macan semuanya nih. Jadi nggak ada misalnya nama kucing itu nggak ada. Mesti nama yang hebat-hebat begitu ya. Tapi Muhammad tidak pernah diberi nama Muhammad, itu nggak ada itu ya. Nah ketika Rasulullah lahir, kemudian yang menarik itu semua nama yang mengitari Rasulullah semuanya namanya istimewa. Ayahnya namanya Abdullah, itu menyimpulkan ibadah ya. Abdullah itu hambanya Allah, ya kan? Jadi
namanya Abdullah. Manusia di dunia ini cuma ada dua macam saja, Abdullah atau Abdul Makhluk. Sudah. Yang mau masuk surga adalah Abdullah. Kalau Anda mau masuk surga, jadilah hamba Allah. Kalau tidak, mesti hamba makhluk. Makhluk disembah, bisa batu, bisa setan, bisa manusia, bisa nabi dituhankan, Nabi Isa dituhankan. Semua itu musyrikin. Abdullah nama ayahnya. Ibunya Aminah binti Wahab. Aminah itu artinya aman. Wahab itu anugerah. Aminah binti Wahab. Masya Allah. Yang menyusui Nabi Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Halimah itu orang yang tegar, yang sabar. Sa'diyah itu yang bahagia. Ya. Kalau laki-laki namanya Said. Pak Said itu artinya bahagia. Sama dengan Subagio. Ya. Subagio itu sama itu. Ya. Subagio sama. Jadi nama itu pokoknya yang penting artinya. Saya dulu punya teman namanya Aji Tartib. Menarik kan? Aji Tartib. Wis Aji Tertib mana? Saya bilang apa? Mulai semborotan gantiin jenengmu gitu. Namanya Aji Tartib. Jadi nama itu penting, Pak. Nama itu penting. Karena nanti kita di absen itu nama nanti. Kalau nama, saya pernah naik bis selama ini, naik bis, kemudian di sebelah saya ini ada orang suka ngomong orangnya itu, terus cerita anaknya, sampai punya anak, saya punya anak 3. Yang pertama saya beri nama Huwa. Loh kenapa kau Huwa? Waktu lahir musim Huwa Huwe. Allahu Akbar. Jadi kalau mau beri nama nggak usah diundi, nggak usah milih. Khairul asma'i Muhammad wa ubbid, kata Rasulullah. Sebaik-baik nama itu pakai Abdullah atau pakai Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ini Hamid, semuanya baik. Tapi tidak harus bahasa Arab. Ya. Ada anak teman saya dulu namanya Mawar, kan bagus. Mawar. Jadi, Masya Allah, Islam ini semuanya serba baik, dan orang yang terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Saudara, ada orang soleh datang kepada orang alim. Kemudian dia mengatakan begini pada orang alim ini, Ayyuhal alim, syawwikinil jannah. Buatlah saya ini rindu dengan surga. Bapak Ibu pernah nggak merindukan surga? Gitu ya? Pernah merindukan surga? Ingin masuk surga gitu ya? Kalau ingin kaya kan semuanya ingin kaya kan? Ingin pangkat, ingin macam-macam. Kenapa surga kok tidak diinginkan? Gitu loh. Jarang orang berpikir, saya ingin sekali masuk surga itu ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan selalu diceritakan surga itu dengan simbol tajri min tahtihal anhar. Ya, kemudian nanti di sana itu bunganya semuanya serba indah. Lalu dijawab oleh orang alim ini, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu nanti ada Rasulullah di sana. Dan orang yang pertama kali masuk surga nanti bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Muhammad ini luar biasa, Pak. Setelah Rasulullah, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang lain-lain. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Itu luar biasa itu, Pak. Jadi orang alim ini mengatakan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasihati, wa alaika antastaqima fi dinih. Tapi kamu kalau ingin masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah, kamu harus istiqomah dalam beragama. Itu nasihatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini saya senang berada di sini, disambut dengan salawat tadi ya, waktu masuk tadi disambut dengan salawat, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbahagia ketika mendapat rahmat. Itu tercantum
di dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, katakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran lalu ada kata qul, itu Rasulullah diperintah. Qul huwallahu ahad. Katakan. Kemudian di dalam surat Yunus ini Allah memerintahkan kita untuk berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menginstruksi Nabi untuk menyampaikan ini. Katakan dengan kelebihan dan rahmat Allah, itulah yang seharusnya Anda jadikan sebagai penyebab Anda berbahagia, dan itu khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta yang Anda kumpulkan setiap hari itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kadang-kadang orang bertanya, Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk memperingati Maulid. Mereka lupa bahwa Nabi memperhatikan hari lahirnya bukan setiap tahun, tapi setiap pekan. Rasulullah lahir hari Senin. Kemudian Rasulullah berpuasa. Lalu ditanya, "Limadza tasumu yaumul Itsnin ya Rasulullah?" Kenapa Nabi hari Senin kok berpuasa? Nabi mengatakan, "Fihi wulidtu." Itu adalah hari lahir saya. Jadi artinya apa? Rasulullah memperhatikan hari lahirnya. Ketika Rasulullah di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, kemudian mereka berpuasa. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, orang Yahudi, hadza yaumun nasr Nabiullah Musa. Ini adalah hari kemenangan Nabi Musa. Maka kami berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Lalu hari itu adalah hari Asyura. Lalu oleh Nabi diperintahkan untuk berpuasa. Puasa hari Asyura itu sebelum ada perintah Ramadan hukumnya wajib. Setelah diperintahkan ada puasa di bulan Ramadan, hari Asyura menjadi sunnah. Kenapa kok berpuasa hari untuk menyambut kemenangan Nabi Musa menumbangkan manusia tiran yang zalim namanya Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan, itu adalah hari Asyura. Jadi Allah dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita supaya kita ini memperhatikan ayat-ayatullah, memperhatikan hari-hari yang penting, apakah kemenangan atau kebahagiaan atau ada orang kezaliman atau yang mengganggu kita lalu tumbang. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah sujud syukur ketika ketua orang-orang munafik di zaman Nabi meninggal dunia, terbunuh. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dia sujud syukur. Hari wadzakkirhum bi ayyamillah, itu ayatnya. Wadzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan kepada mereka itu hari-hari Allah. 17 Agustus itu adalah hari kemenangan. Maka kita harus bersyukur di bulan 17 Agustus itu. Karena itu merupakan hadiah dari Allah, kita merdeka. Maka setiap 17 Agustus kita peringati supaya kita tidak lupa ada amanat yang luar biasa pentingnya, yaitu Indonesia merdeka. Dan setiap Agustus, terutama tanggal 16, ketika mengadakan acara syukuran, bismillahirrahmanirrahim, saya kalau diminta untuk memberi sambutan di kampung saya katakan saya sangat bersyukur kepada Allah, karena ketika kita sudah merdeka, lalu para pendahulu kita, perintis kemerdekaan, para pejuang itu berkumpul dan membuat preambul Undang-Undang Dasar 45. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa yang paling berperan ketika Indonesia merdeka itu adalah umat Islam. Apa buktinya? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis sampai sekarang, dan itu tidak boleh dirubah, atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk
hidup merdeka, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini namanya ayyamullah. Ayyamullah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ketika Nabi Musa menang, ketika kita merdeka, dan tidak ada hari yang lebih penting dari lahirnya manusia terbaik ini, Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkumpul malam hari ini di Masjid Baitul Ma'mur, mudah-mudahan menyebabkan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu tanda keimanan. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan begini, "Ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah." Kapan kiamat itu? Nggak ada orang yang bisa menjawab. Nabi juga nggak bisa menjawab. Paling-paling Rasul mengatakan, "Bu'ithu ana wa yaumul qiyamah kahataini." Ketika saya diutus, saya dan hari kiamat itu seperti ini, telunjuk jari dan ibu jari, artinya dekat. Tapi sudah dekatnya kapan kita nggak tahu. Ini sekarang sudah 1500 tahun. Nah, Rasulullah ketika ditanya, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Wa ma a'dadta laha." Kamu kok berani tanya kapan kiamat? Siap apa untuk kiamat ini? Orang ini menjawab dengan lugu sekali. Kata orang ini, "Ma a'dadtu katsirus shaum wala shadaqa wala siyam ya Rasulullah, ghairu anni uhibbullaha wa rasulah." Kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya terus terang aja tidak punya persiapan banyak sholat, banyak puasa, atau banyak sedekah. Saya orang biasa-biasa saja, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Itu modal saya." Apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti bersama dengan yang kau cintai. Jadi nanti kita akan masuk surga itu dengan yang kita cintai, yang kita cintai. Kalau Anda cinta ketua partai, nanti dengan ketua partai. Saya nggak tahu nanti kemana ketua partai itu. Kalau Anda setiap hari pikirannya cinta ke uang saja, nanti matinya juga pada waktu menghitung uang. Cinta itu penting. Dan Islam itu apa? Islam itu bunyal Islamu alal mahbubiyah. Islam itu dibina, dibangun dengan rasa cinta. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Dalam Al-Quran diumumkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Makanya Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita memperingati Rasulullah ini sampai kapanpun itu diperlukan. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini seperti kalau kita pelajari dan kita buka berita di sini, ya, itu sebetulnya semuanya itu jeritan kapan kami diislamkan, itu artinya. Yang namanya pembunuhan, yang namanya kerusakan moral, yang namanya korupsi, sampai bosan kita ini mendengar korupsi itu. Ini semuanya ini itu memerlukan Rasulullah. Artinya memerlukan ajarannya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki apa yang sekarang dikeluhkan oleh banyak orang, itu tidak mungkin kecuali menggunakan Islam. Take it or leave it, kata orang Inggris. Anda mau atau tidak mau silakan. Tapi Allah menurunkan Islam itu karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, lalu diberi pedomannya. Kalau kamu ingin hidup bahagia, kamu ingin masuk surga, gunakan bukunya, namanya Al-Quran. Dan ustadznya bernama Muhammad SAW. Maka dua pertanyaan yang harus kita jawab dalam peringatan malam hari ini. Yang pertama adalah, aina nahnu min Rasulillah wa aina nahnu min Al-Quran. Bagaimana hubungan saya dengan Rasulullah? Dan bagaimana hubungan saya dengan Al-Quran? Ibn Mas'ud, saudara, Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Khudil Qur'ana min arba'in." Anda pelajari Al-Quran itu dari 4 orang. Ini pakar-pakar Al-Quran zaman Rasulullah SAW. Yang pertama Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Yang kedua Ubay bin Ka'ab, ini pakar Al-Quran. Yang ketiga Salim maula Hudzaifah, Salim namanya. Yang keempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Empat orang ini yang pernah diminta membaca Al-Quran di hadapan Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang Islam, kalau saya terjemahkan, orang yang beriman harus selalu bertanya, apakah saya cinta Al-Quran? Semua ini harus bertanya, saya ini cinta apa enggak dengan Al-Quran? Kalau saya tanya, betah mana Anda baca Quran sama nonton YouTube ini, Pak? Kadang-kadang nonton YouTube 3 jam betah, Pak. Baca Quran berapa menit sampai baca Quran? Jadi semua cinta ini. Betul apa betul saya ngomong ini? Siapa yang belum punya handphone, angkat tangan coba. Saya belum punya handphone, saya belikan nanti. Gak ada yang angkat tangan ya? Semuanya punya. Nah. Setiap hari Anda baca ini, setiap hari. Tapi Quran, bagaimana Quran? Makanya pertanyaannya dua. Aina nahnu min Rasulillah wa aina nahnu min Al-Quran? Kalau Anda cinta Al-Quran, berarti Anda cinta Allah. Kalau Anda cinta Allah, berarti Anda cinta Rasulullah. Kalau orang itu sudah cinta Nabi, pasti cinta Allah. Cinta Allah pasti cinta Nabi. Nggak mungkin terpisah itu. Dan kalau sudah seperti itu, ahlul jannah. Dan Rasulullah SAW itu dikatakan ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan di tengah masyarakat. Nah sekarang Bapak Ibu, kita perlu bertanya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini, salasun, ada 3, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal. Kalau Anda memiliki 3 hal ini, Anda menikmati lezatnya iman. Masya Allah. Iman itu ada rasanya, Pak. Seperti kalau kita makan sesuatu yang kita senangi itu ya. Iman itu seperti itu. Kalau orang sudah punya lezatnya iman, sholat itu nikmat. Baca Quran itu senang sekali. Saya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bersedekah, itu nikmat, Pak. Itu orang yang imannya sudah kuat seperti itu, Pak. Bagaimana caranya? Caranya berusaha, berdoa dan belajar, Pak. Belajar. Rasulullah mengatakan ada 3 hal, kalau Anda memiliki ini berarti Anda sudah bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari yang lain. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda merasakan lezatnya iman. Orang kalau punya lezatnya iman itu, Masya Allah, sedekah itu nikmat, Pak. Gimana? Kalau sedekah nikmat atau keringgingan gitu aja pertanyaan. Kenapa kok nikmat, Pak? Karena ada ilmunya. Kalau Anda ingin menikmati Islam tanpa belajar, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang Allah mengutus Rasulullah ini ajarannya supaya dipelajari dan Anda nanti bisa menikmati hidup ini. Tadi kemarin saya ceramah di Malang juga tentang Rasulullah ini. Lalu saya katakan Rasulullah SAW itu dalam hadis mengatakan as-sadaqatu burhanun. Orang kalau bersedekah itu menandai imannya dia. Jadi kalau orang sudah haji, sudah umroh, tapi kikir, tidak bersedekah, imannya rendah itu. Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah, kalau tadi kita mendengarkan Quran, kita membaca Quran kan diakhiri dengan sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar, kan begitu. Kenapa ini memberi itu kok disebut sedekah? Artinya membenarkan imannya, itu artinya sedekah itu. Jadi siapa yang paling kuat imannya sesudah sholat, sesudah menunaikan semua itu sedekah, Pak.
Dan Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min shadaqah, Anda kalau bersedekah hartamu tidak berkurang. Ini iman. Kenapa kok bisa menikmati sedekah? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau saya tanya dijawab apa enggak, Pak? Mau menjawab ini kalau saya tanya? Kok serius gini? Ya. Kalau Anda mau sedekah, kemudian Anda mengeluarkan dompet misalnya, atau mungkin ibu-ibu bawa tas gitu ya, misalnya diedarkan ini tempat infaknya itu ya, Bapak mesti milih yang paling kecil apa yang paling besar? Dijawab. Sungkan nanti jawab. Yang dipilih yang merah, biru atau sing warnanya nggak jelas itu, 2000-an nih loh, Pak. Mana yang dipilih, Pak? Sudah gini aja, kalau punya uang 10.000 dua, yang satu lecek dari pasar, yang satu dari bank, masih baru itu, yang sampai masukkan di tempat infak, yang baru atau yang lecek itu? Yang lecek kan, pahalanya juga lecek itu. Itu sedekah, Pak. Tapi kalau Anda tahu, Pak, Allahu Akbar, mana qasamalun min sedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kalau Anda itu bersedekah, nanti ditambah lagi oleh Allah barokahnya, ditambah lagi nanti rezekinya. Itu iman, Pak. Jadi kalau Anda itu masih belum berani sedekah, ya berdoa, Pak. Berdoa. Pernah ada tamu datang dari Malang ke rumah saya, orangnya pengusaha. Ngomong begini dia, saya kadang-kadang ada orang datang ke rumah saya minta-minta, dia masih sehat. Lah kok enak? Saya yang bekerja setengah mati, dia minta-minta. Dia nggak mikir apa yang dibalik sedekah itu, Pak. Dan memang kadang-kadang diuji, Pak, orang sedekah itu diuji, Pak. Saya seringkali didatangi orang diuji sedekah itu ya untungnya saya bisa ngempet gitu loh, Pak. Saya bisa ngempet ya. Ada orang datang ke rumah saya, sering kali orang datang ke rumah saya, terus ada yang gini, Pak kulo nyuwun takwa, Pak, kangge salat. Oh nggih, saya masuk ke almari saya pilih iki rada anyar iki. Biasa rada anyar ya rada abot, mudun sedikit. Kan begitu, Pak ya, mudun. Akhirnya dapat satu, saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan. Terus orangnya ngomong gini, oh sing ngangge kancing, sing betul ngangge kancing, Pak, sing bludusan ini. Dalam hati saya ini dianggap kayak toko, kayak apa ya. Tapi karena saya ini tahu bahwa ini ujiannya, saya nggak marah, Pak. Saya nggak marah. Ya ini ujiannya, bisa apa nggak sampai diuji. Jadi minta yang model gitu tuh, Pak. Gimana? Terus saya masuk lagi, saya tahu nggak punya, nggak ada. Yang begitu tidak ada. Semua baik kancing. Gitu. Tapi saya ikuti anunya. Oh, betul wonten, Pak. Pun iki mawon. Maki lek wonten iki sampean mriki malih. Dalam hati kecil saya, iki wis njaluk adik macam-macam. Ini pahalanya semakin besar. Itulah sedekah, Pak. Dan saya bisa ngomong begini karena saya ini belajar, baik diuji ini. Dan Anda tahu sedekah itu kalau Anda sulit itu semakin tinggi nilainya. Khairus sedekah as-sedekah lil rahimil kasih. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga lek cara Surabaya sing megelno itu loh, Pak. Kerabat. Tapi kalau dikasih itu biasanya nggak matur nuwun. Oh cuma sakmene. Nah itu Anda sedekah itu lebih kuat, lebih besar pahalanya itu, Pak. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya. Jadi memang Allah Maha Adil. Anda misalnya rumahnya dekat dengan yang rumahnya jauh, itu lebih besar pahalanya yang rumah jauh. Yang paling jauh ini saya ini sekarang. Saya kan jauh ini ya, walaupun diantarkan naik mobil, tapi kan jauh ya. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda ingin menikmati Islam, harus bisa merasakan lezatnya iman. Dan Rasulullah dalam hadis mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain bal wa min nafsihi. Anda tidak bisa dikatakan beriman berkualitas, beriman betul sebelum Anda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Anda cinta kepada Nabi, lebih dari cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Kenapa saudara? Apa Rasulullah minta dicintai? Itu perintah Allah. Karena orang itu kalau sudah cinta, gampang mengikuti. Kalau Anda tidak cinta, sulit Pak. Kenapa? Anda kalau punya anak misalnya, cinta apa enggak kepada anaknya? Dijawab Pak, cinta anak apa enggak? Nah sekarang, sama istri, cinta apa enggak? Oh, Kak Surah Bandar. Yang jujur ya, yang jujur. Kepada bapak, cinta apa enggak ada? Mana lebih cinta Anda kepada bapak Anda atau kepada anak? Dijawab. Hah? Nah, ini jujur itu. Jujur. Jujur. Jadi orang tua kita itu mencintai kita ini jauh lebih besar dibanding kita mencintai orang tua kita. Betul kan? Nah Rasulullah mengatakan orang tuamu, anakmu, hartamu semuanya kalau masih itu lebih besar dibanding cintanya kepada Nabi, imanmu belum baik. Termasuk juga sedekah. Ini perlunya kita memperingati Maulid Nabi ini. Jadi kita mengevaluasi diri, di mana iman saya ini sekarang. Dan yang kedua saudara ya, kalau Anda ingin merasakan lezatnya iman itu, antuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Anda cinta kepada sesama, tapi bukan karena dia pandai, bukan karena dia kaya, bukan karena dia lucu, bukan, tapi lillahi ta'ala. Karena dia ini orang sesama muslim, saya cinta kepada orang ini. Itu lezatnya iman. Dan kita sebenarnya dalam sholat itu Pak, dalam sholat itu selalu saling mendoakan. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan sebelum saya lupa ya, bahwa kalau orang itu cinta kepada sesuatu, pasti sesuatu itu paling sering disebut, paling sering dipikirkan, paling diperhatikan. Betul nggak? Anda cinta kepada uang apa enggak? Tuh, mantunya keras itu loh Pak. Anda selalu memperhatikan gimana saya supaya semakin kaya. Itu karena Anda cinta kepada uang itu Pak. Ya kan? Anda cinta kepada masjid apa enggak? Loh, jawabnya enggak jelas. Ya itu iman itu. Sebelum Anda ini merasa nikmat di masjid, rugi. Kalau orang sudah punya lezatnya iman itu Pak, dia pasti selalu mengingat. Dan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang paling banyak mengingat Nabi dan paling banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai' aktsara min dzikri. Kalau Anda itu mencintai sesuatu, Anda selalu mengingatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian hormati, andaikan pulang dari acara hari ini, malam hari ini, kemudian Anda sudah bisa berpikir, kalau begitu saya akan berusaha untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Itu iman Anda nanti meningkat. Nah kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Anda kerjakan dengan gampang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berjanji, kalau Anda itu mengingat Allah, ini ayatnya luar biasa, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ada seorang ulama menasihati anaknya, ya ibni akthir min dzikrillah fa innallaha dzakara man dzakarahu. Fadhkuruni adzkurkum itu artinya ingatlah kamu kepada Allah. Allah yang tidak memerlukan kita ini akan mengingat Anda. Masya Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli, dan syukuri aku kata Allah, wala takfurun. Jangan menutup nikmat.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji dalam Al-Quran, kalau Anda bersyukur ditambah nanti nikmatnya, ditambah. Jadi kalau orang itu sudah mengerti ini Pak, sedekah itu Masya Allah. Dan salah satu tanda orang yang imannya kuat itu senang sedekah, menghargai tamu, siapa saja, tidak diputuskan silaturahminya. Ini semuanya tanda-tanda iman ini Pak. Maka pulang dari sini coba dievaluasi masing-masing. Bagaimana sedekah saya, bagaimana hubungan saya dengan orang tua, dan bagaimana hubungan saya dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang tadi mengatakan saya sholatnya biasa-biasa ya Rasulullah, saya sedekahnya juga biasa saja, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu dan Rasulullah tahu orang ini jujur, orang ini jujur. Walaupun sholatnya mungkin tidak terlalu banyak sunnah-sunnahnya ya. Kalau wajib pasti dikerjakan itu. Kalau wajib tidak dikerjakan ya sudah, jangan mimpi masuk surga. Tapi kalau Anda sudah mengerjakan wajib dan sunnah-sunnah dikerjakan, ini nanti Anda bisa jadi waliullah. Orang-orang yang wali itu tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi yang sunnah. Dan salah satu sholat yang istimewa sesudah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Dan orang itu kalau cinta kepada Allah, dia senang berdekat-dekat dengan Allah ketika orang lain tidak tahu. Itu namanya qiyamul lail, salat malam itu. Maka kepada orang saja, kalau Anda cinta kepada seseorang, saya cinta kepada orang ini karena dia orang Islam. Itu saja sudah iman ini luar biasa, Pak. Dan yang ketiga, tanda iman yang bisa dirasakan itu an yakrah an ya'uda fil kufur ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia sudah menjadi orang Islam, dia benci dengan segala bentuk kesyirikan dan kekafiran seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu orang yang imannya berkualitas. Dia benci dengan semua yang dibenci oleh Allah, dan Allah paling tidak suka dengan kemusyrikan, tidak suka dengan kekufuran. Maka orang-orang yang imannya berkualitas, dia tidak mau berdekat-dekat dengan kekafiran dan kemusyrikan itu. Kalau dia berbisnis dengan orang kafir, orang musyrik, nggak apa-apa. Tapi dia benci dengan kekafiran dan kemusyrikan seperti takutnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu tandanya imannya sudah berkualitas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa kita ini semakin dekat kepada Allah, selain kita perhatikan kewajiban-kewajiban kita, hiasilah hidup Anda dengan banyak berzikir dan bersalawat. Maka saya ingin membuat simpulan malam hari ini supaya tidak terlalu panjang ceramahnya, tapi ada manfaatnya ya. Jadi dari apa yang saya uraikan tadi ini, kalau kita ingin ke depan menjadi lebih baik, ada 4 ibadah yang pasti dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. 4 ibadah. Tergantung bagaimana kualitas 4 ibadah ini. Kalau kita bisa mengerjakan 4 ibadah ini dengan berkualitas tinggi, maka iman kita berkualitas. Yang pertama adalah sholat. Catat ya. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, doa. Yang keempat, Al-Quran. 4 ini Pak. Jadi pulang sampai di rumah, coba Anda bertafakur, bagaimana sholat saya. Karena sholat itu adalah zikir yang paling istimewa, paling berkualitas tinggi. Aqimis sholata li dzikri. Kamu bangun sholat itu untuk mengingat aku, mengingat Allah. Maka jangan membuang waktu sia-sia ya. Saya tadi walaupun ngobrol dengan Mas ini yang menjemput saya, tangan saya itu saya gerakkan begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah saya ke sini tadi kira-kira 25 menit atau setengah jam. Ya? Berapa?
24 menit. Iya. Itu saya bisa bersalawat kira-kira 100 kali, gampang aja itu. Jadi maksud saya, ya, kita ini kan tidak tahu sisa hidup kita ini sampai kapan ini. Saya sudah berkali-kali ceramah di sini ya. Tapi ke depan saya nggak tahu apa saya masih bisa ceramah di sini. Dan juga bapak-bapak ini apa masih bisa datang ke masjid. Kalau orang cerdas spiritual itu berpikirnya jangan-jangan ini hari saya terakhir ini. Nabi kalau memimpin sholat itu tidak hanya mengatakan sawu sufufakum, tapi sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kemudian Rasulullah mengatakan salata muwaddi. Artinya rapikan safmu, jangan berselisih. Jangan soft itu seenaknya aja. Kadang-kadang yang datang di belakang nggak mikir di jaraknya jauh gitu ya. Kadang-kadang ada orang sholat, ini masih ada ruangan yang belum diisi, sholatnya di sana. Ini nggak sempurna. Jadi sholat berjamaah itu simbol kita ini bersatu. Ya. Wala takhtalifu qulubakum. Lalu Rasul mengatakan salata muwaddi'. Kamu sholatlah seperti Anda mengatakan selamat tinggal dunia. Jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Kalau orang-orang yang dihukum mati, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Kadang orang dihukum mati misalnya, kamu akan dieksekusi nanti malam, misalnya gitu ya. Pagi sampai malam ini kira-kira sholatnya gimana dia? Khusyuk apa enggak? Leisos gak timangan, sholat to'ais. Rasulullah mengajarkan begitu. Jadi kalau Anda sholat, makanya kan sholat khusyuk itu sulit kan Pak? Karena yang dipikir ini dunia terus Pak. Sulit sholat khusyuk itu. Nah untuk bisa gampang bagaimana? Berdoa, minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Makanya selain kita ini perlu belajar seperti ini, juga berdoa. Ini yang kedua. Jadi sholat doa. Doa ini yang banyak. Rasulullah SAW kalau sholat pagi hari subuh, doanya minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu. Kita biasanya yang paling sering itu minta rezeki sing kata, anak-anak jodohnya sing tepak, apa lagi? Bungsu duniawi ini rajin, tapi jarang minta iman saya supaya kuat ya Allah. Gimana supaya ikhlas? Kalau nggak ikhlas, kalau Anda mendengarkan saya ceramah tadi, dan biasanya saya nggak lupa itu, selalu saya minta Allahumma inni as'alukal as-sidq wal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, saya minta benar dan juga ikhlas dalam berbicara dan beramal. Selalu saya minta begitu. Karena saya manusia seperti semuanya, punya kelemahan, minta tolong kepada Allah. Maka kalau Anda ingin memperbaiki, minta tolong kepada Allah. 4 ini ya. Salat, kemudian doa, kemudian zikir. Nah, zikir ini Pak. Zikir ini yang sering kali saya ceramahkan, ini zikir ini Pak. Dan biasanya kalau saya tanya itu orang-orang tidak selalu jujur jawabannya. Alhamdulillah. Tahu bedanya? Saya ngangkat begini bismillahirrahmanirrahim, selesai saya mengatakan alhamdulillah. Tahu bedanya? Kalau nggak pakai itu. Kalau Anda pegangin bismillahirrahmanirrahim, ini sudah ibadah ini namanya. Kemudian Anda masukkan selesai alhamdulillah, diberkahi oleh Allah, dikasih pahala. Kalau kita sudah bisa membangun zikir itu seperti bagaimana hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu geraknya tidak ada yang tidak pakai zikir Pak. Tidak ada yang tidak pakai zikir. Sekarang saya tanya ya. Tadi waktu pakai peci, tadi pakai bismillah apa enggak Pak? Coba dijawab. Tidak mikir itu Pak. Ibu-ibu waktu pakai jilbab tadi pakai bismillah apa enggak? Apalagi ngangkat telepon ini Pak. Tadi di Malang saya cerita. Saya dulu waktu masih
masih mahasiswa barangkali ya, masih mahasiswa, kira-kira 50 tahun yang lalu barangkali di Malang itu ya. Saya pernah diajak oleh abah saya bertamu kepada salah seorang pengusaha kaya di Malang itu. Nah, kemarin anaknya itu telepon saya. Anaknya orang kaya ini telepon saya. Lalu saya cerita. Kamu saya beritahu ya, tadi saya ceramah ya. Lalu saya ceritakan, dulu saya pernah diajak abah saya bertamu ke rumah ayahmu. Nah, ini anaknya ini. Lalu waktu itu kira-kira ada 4 orang atau 5 orang. Teman-teman ayah saya, teman-teman ayahnya teman saya itu. Lalu pada waktu kita ngobrol-ngobrol begitu, saya diam begini, saya jadi penonton aja saya. Masih nggak berani ngomong apa-apa, Pak. Ada orang dapat teleponnya masih telepon begini tuh, Pak. Begini, dipanggil orang itu. Ada telepon untuk Anda dari rumah. Terus orang itu berdiri mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Allahumma asmi'ni khairan. Saya bilang, kalimat itu sudah 50 tahun, sampai hari ini saya masih ingat. Allahumma asmi'ni khairan artinya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Ya Allah, perdengarkan yang baik-baik saja. Sehingga setiap hari kalau saya angkat telepon ini, apalagi teleponnya nggak saya kenal, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Ini namanya zikir. Mengerti? Jadi sekarang yang paling banyak ngangkat telepon, Mas, berapa kali kira-kira ngangkat telepon? Satu. Berapa kali, Mas, kira-kira? 10 kali? 15 kali? Lebih. Mungkin 50 kali. Ya, 50 kali. Itu ada orang Telkom, saya tanya ya, perbandingan ini 50 kali ya, 50 kali. Ada orang Telkom, saya ceramah di kantor Telkom di Ketintang. Saya katakan, siapa yang paling tua di sini? Oh, saya 20 tahun, Pak. Yang di belakang, wah, saya udah mau pensiun, Pak. 32 tahun saya, Pak. Sinten namanya sampean? Pak Parman atau siapa gitu? Pak Parman. Terus saya tanya begini, Pak Parman ngangkat telepon satu hari berapa kali? Berapa kali, Pak? Tidak itu, Pak. Pekerjaannya memang urusan telepon. Terus saya tanya, 10 kali? Lebih, Pak. 20 lebih, Pak. 50 kadang-kadang lebih, Pak. Kadang-kadang lebih. Sudah saya anggap 50 kali aja, Pak. Rata-rata emang, ya, sudah. Itu betul sudah 50 rata-rata, Pak. Setelah selesai, terus saya tanya, Pak Parman kalau ngangkat telepon pakai bismillah apa enggak? Bismillah, gak mikir, Pak. Jawabannya itu begitu, Pak. Gak mikir. Pak Parman, di Al-Quran itu ada satu ayat, Allah mengatakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Saya ini tadi ngomong ini sudah berapa ratus kalimat ini. Semuanya dicatat di sini. Kalau pahala di sini, kalau dosa di sini. Pak Parman nanti di akhirat, Pak Parmannya sudah mau pensiun. Sekarang barangkali sudah wafat itu orangnya ini. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu saya kasih training di itu ya. Nanti Pak Parman dapat laporan, Suparman, karyawan Telkom, ngangkat telepon sedino ping 50 sekian tahun, kira-kira sudah berapa ribu kali ke hati bismillah, Pak. Bayangkan kalau pakai bismillah berapa pahalanya. Do you understand? Robah, Pak. Jangan nggak pakai bismillah. Apalagi seperti usia saya ini, alhamdulillah. Kemarin saya mendengar cerita dari istri saya, ada temannya itu tidak tahu pakai mukena, goyangnya keliru terus jatuh. Setelah jatuh, ininya patah, sekarang ke rumah sakit. Terus saya bilang mungkin gak hati bismillah gitu. Dan itu sering terjadi, Pak. Apalagi yang sudah senden-senden ini ya. Ini kalau nggak pakai bismillah, hati-hati, Pak. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi lagi, Pak. Sholat, kemudian apa? Zikir. Kemudian doa, Pak. Jadi Anda kalau mau selamat, doa itu jangan nunggu kalau habis sholat saja, enggak, di mana-mana berdoa. Pakai zikir, pakai bismillahirrahmanirrahim, ngambil apa saja. Ya, pakai baju ini loh, pakai baju ini loh.
Tadi saya mau kemari, terus saya ngambil sarung, bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat pahala saya. Pakai sarung, bismillahirrahmanirrahim. Ini, tangan, bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Kalau sudah dibiasakan, jadi untuk pakai pakaian saja kita sudah dapat berapa pahala. Dan zikir itu luar biasa loh Pak nilainya Pak. Jadi kalau Anda tidak pakai begitu, nanti di akhirat menyesal Anda. Dan apa repotnya? Dan Anda, insya Allah kalau Anda seperti itu, mau naik trapnya, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma doa safar itu dibaca. Selalu diwarnai dengan seperti itu Pak. Nah ini kemudian doa dan yang terakhir Al-Quran. Alhamdulillah sekarang waktu saya masih sekolah SD, apalagi SD, SMA aja jarang mendengar orang hafal Quran itu. Yang hafal Quran itu kiai-kiai tuwek-tuwek hafal Quran. Sekarang Pak banyak orang hafal Quran Pak. Anak-anak aja hafal Quran kok sekarang ini. Itu luar biasa Pak. Tapi nggak cukup loh. Nggak cukup. Al-Quran itu dibaca pahala, apalagi dihafalkan. Tapi Al-Quran kalau tidak digunakan, nanti Al-Quran menjadi saksi. Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu menjadi bukti untuk Anda atau atas Anda. Saya dibaca tapi saya tidak dimanfaatkan. Bagaimana bisa memanfaatkan Al-Quran? Anda belajar. Anda belajar. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat istimewa, yaitu di dalam surat Al-Ahzab. Allah berkali-kali dalam Al-Quran itu memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kali ya ayyuhalladzina amanu itu pasti urusannya besar, penting ya. Apakah kalau tidak dikerjakan Anda bisa masuk neraka atau yang dilarang? Kalau Anda terobos saja yang dilarang ini, Anda juga mendapat bencana nanti. Tapi ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan pengumuman. Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba. Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kamu bersalawat. Seperti halnya Allah bersalawat untuk Nabi, malaikat bersalawat. Apakah Nabi memerlukan salawat kita? Loh, untuk apa Allah bersalawat? Malaikat bersalawat. Ada seorang ulama namanya Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia mengatakan itu perintah salawat itu adalah kehormatan untuk kita. Dan kalau Anda bersalawat satu kali ibu-ibu, disalawati Allah 10 kali. Maka bagi yang tidak atau belum terbiasa banyak salawat, robah hidup Anda yang banyak bersalawat. Anda akan tidak stres, kesulitan teratasi, Anda akan dicintai Allah, dosa-dosa terhapus, Anda akan diangkat derajatnya hanya dengan bersalawat, tetapi dengan cerdas. Bukan sekedar salawat didendangkan ya. Salawat yang cerdas, mengerti. Dan orang yang mengerti dalam bersalawat itu seperti melihat Rasulullah berada di depannya ini. Karena barangkali saya tutup dengan apa yang kita kerjakan setiap hari, yaitu sholat kita. Kita memberi salam kepada Rasulullah pada waktu sholat. Kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah salam Allah kepada Nabi. Ketika Rasulullah di-Mi'rajkan, Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Arsy, lalu Rasulullah menghadap Allah dan memberi salam. Salamnya setiap hari kita baca dalam sholat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allahu Akbar. Itu adalah ucapan Nabi kita Muhammad di hadapan Allah.
semua hormat, segala barokah, semua kebaikan dan semua kebaikan semua adalah milikmu dan untukmu. Lalu Allah menyambut Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu solat kita itu. Dan Nabi kalau solat juga memberi salam kepada dirinya sendiri. Nabi kalau solat mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, memberi salam kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah kemudian karena yang memberi salam itu adalah Allah, Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu jawabannya Nabi. Sesudah itu bersyahadat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Nabi menambah salawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Itu salat kita itu, Pak. Kalau kita memahami Al-Quran, kita belajar bagaimana sholat. Sholat khusyuk itu syaratnya mengerti apa yang dibaca. Baru bisa khusyuk. Kalau nggak mengerti ya sekedar gerakan-gerakan saja. Maka yang saya harapkan malam hari ini kita memperingati Maulid Rasulullah SAW. Semoga semakin cinta kepada Nabi. Yang kedua, semakin banyak meniru Nabi. Yang ketiga, semakin banyak berzikir, berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Dan yang keempat, fanatik dengan Al-Quran. Ya. Fanatik dengan Al-Quran. Itulah jalan untuk menuju surga. Tadi pembawa acara mengatakan, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang kalau keluar dari rumahnya lalu niat, saya mau ke masjid untuk belajar seperti malam hari ini, itu Anda dimudahkan jalan menuju surga. Nah tinggal bagaimana sisa umur kita ini kita gunakan untuk beribadah yang lebih baik. Barangkali Bapak Ibu sekalian saya hormati, sudah cukup banyak yang saya berikan. Harapan saya semoga bisa dimanfaatkan dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Semoga Allah memaafkan kita dan memberkahi serta menerima doa kita di malam hari yang penuh cahaya dan barokah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan semuanya ke jalan yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridha-Mu. Hanya kepadamu ya Allah kami sujud, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.